Halo kawan Ara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama pada hari ini bisa membawakan kembali podcast Nawakara. Kawan Ara yang saya banggakan, membangun komunikasi yang baik diperlukan kemampuan yang mumpuni di sebuah perusahaan, khususnya di perusahaan jasa. Peran corporate communication di perusahaan menjadi peran penting dalam mengelola dan mengatur semua komunikasi internal dan eksternal yang bertujuan untuk menciptakan sudut pandang yang menguntungkan di antara para pemangku kepentingan di mana perusahaan bergantung. Lalu, bagaimana peran corporate communication untuk menavigasi dunia bisnis di era transparansi, ESG, dan teknologi? Mari kita bahas lebih lanjut dengan salah satu narasumber kali ini yang sudah berpengalaman di bidang komunikasi khususnya pada industri pengamanan. Siapa dia? Penasaran? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya kembali informasikan kepada kawan Ara semua bahwa podcast dan channel YouTube Nawakara ini kami buat dan kami dedikasikan untuk semua kawan Ara yang mau tahu seputar Nawakara. Mulai dari produk dan layanan Nawakara hingga tips and trik seputar keamanan. Mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Bahkan informasi top positif lainnya di dunia kerja. Kawan Ara, apa sih peran corporate communication untuk menavigasi dunia bisnis di era transparansi, ESG, dan teknologi, khususnya di industri pengamanan? Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Ibu Cikita Paramita Hindarto sebagai Head of Corporate Secretary Nawakara. Oke, apa kabar Bu? Baik Pak Panji. Pak Panji apa kabar? Baik tentunya. Alhamdulillah. Kayak kelihatan makin cantik ya. Weh. Luar biasa. Luar biasa Pak Panji. Sekarang by the way Ibu lagi sibuk apa Bu? Saya sekarang lagi sibuk banyak urusan di Nawakara juga. Karena kita lagi menggalakan program ESG kita. Selain itu saya juga ada banyak urusan pribadi di rumah juga yang membuat saya lebih semangat lah sekarang ini. Luar biasa. Pokoknya Ibu tetap semangat dan terus berkarya. Tetap semangat Pak. Tetap semangat. Oke. Baik Bu. Tadi pada pengantar saya tentunya sudah sampaikan bahwa betapa pentingnya peran corporate communication dalam sebuah perusahaan di era digital saat ini. Ya. Lalu bagaimana Nawakara membangun strategi komunikasi korporat yang efektif di era digital ini, Bu? Oke, Mas Panji, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi Nawakara tuh paham bahwa di era digital itu ada pasti ada tantangan buat kita dan juga ada peluang sebenarnya ya dalam membangun komunikasi korporat kita. Nah, untuk itu kita tuh telah menerapkan beberapa strategi kunci untuk membangun komunikasi korporat yang efektif di era digital ini. Ya, salah satunya adalah memahami audiens dan platform digital. Nah, tentunya kita tahu nih, kita udah bikin yang namanya analisa, kita bikin yang namanya survei tentang siapa sih audiensnya Nawakara gitu kan ya. Dan platform digital apa yang harus kita pakai sekarang di Nawakara ini. Karena seperti kita tahu ya, beda platform, beda audiens gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong soal TikTok gitu ya, TikTok mungkin lebih banyak di anak-anak muda gitu ya, atau lebih santai gitu ya. Sementara mungkin orang-orang dulu semua punya Facebook, sekarang Facebook udah mulai agak sepi, orang-orang pindah ke Instagram gitu kan. Tapi ya. biasanya Facebook orang-orang tua pasti Bu ya? Mungkin orang-orang yang senior ya. Senior. Jangan bilang tua Pak Panji, senior ya. Orang-orang senior masih banyak juga yang main di Facebook, tapi memang sebagian sudah banyak yang shifting ke Instagram gitu ya. Lalu ada satu lagi platform tuh adalah LinkedIn. Di LinkedIn kita udah tahu kalau di LinkedIn kita pasti arahnya profesional, serius gitu ya. Nggak mungkin kita joget-joget TikTok di situ kan ya. Nah, jadi kita memang harus melakukan yang namanya analisa, juga survei, tren pasarnya bagaimana sih untuk audiens kita gitu ya. Jangan sampai kita salah pilih audiens gitu loh. Nah, itu sudah kita lakukan. Itu yang pertama ya. Lalu untuk yang keduanya, kita juga punya strategi yaitu membangun konten yang berkualitas dan menarik ya. Kembali lagi orang-orang tidak akan mau engage di berita tentang Nawakara apabila tidak menarik sebenarnya. Nah, untuk kita selalu setiap kita punya satu editorial plan gitu ya. Apa aja yang mau kita angkat? Kadang kita ngangkat edukasi tentang industrinya, kadang kita ngangkat tentang produk kita apa aja sih gitu kan ya. Terus misalnya katakan kita juga mengambil siapa sih orang di belakang Nawakara ya. Orang-orang mana aja yang berprestasi di Nawakara. Karena hal-hal itu menarik buat audiens dan juga akan membuat mereka engage ya. Dan juga sebenarnya kan endingnya dari itu adalah brand awareness ya. Brand awareness, masyarakat juga dipercaya sama Nawakara, masyarakat dan calon klien, seluruh stakeholders oh iya
yang diangkat sama Nawakara menarik nih dan berkualitas, nggak cuma kaleng-kaleng, katakan seperti itu. Itu yang kedua, Mas Panji. Yang ketiga, kita mengelola krisis reputasi dengan cepat dan efektif. Namanya juga sekarang orang kan dikit-dikit kan diviralkan gitu ya. Masuk sosial media. Masuk sosial media, ada hal apa dikit langsung diributin gitu ya. Apakah kita mengalami itu? Kita ngalamin itu juga. Ada beberapa hal yang ada sentimen negatif itu pasti ada ya. Kita nggak mungkin selalu bagus gitu ya. Nah, kita nggak bisa menghindari itu. Jadi yang kita harus lakukan apa sih, manajemennya gimana gitu ya, mengelola krisis reputasi kita itu bagaimana. Nah, kita sudah punya tim ya, kita punya tim di dalam Nawakara yang sudah siap sedia nih apabila ada berita-berita yang agak sedikit miring tentang Nawakara gitu ya. Nah, itu kita punya SLA Mas Panji. Jadi kita bilang apabila ada masalah yang negatif yang akan berpotensi merusak reputasi Nawakara, kita punya SLA 1x24 jam masalah itu harus selesai. Oh, cepat ya? Iya. Cepat sekali. Jadi kita minimal kita menghubungi orang yang membuat berita itu, orang yang mengupload konten itu gitu ya. Kita akan dengarkan apa sih masalahnya gitu ya, akan kita kasih solusi setelah itu. Dan setelah itu pun kita akan ada seperti kayak rehabilitasi lah untuk kita merehabilitasi reputasi kita itu gitu. Nah, itu memang saya tidak mau kelamaan, kita harus benar-benar cepat tanggap di situ. Jadi tadi saya bilang 1x24 jam. Semuanya juga harus langsung ke closing berita negatif itu ya. Betul, karena itu memang kita tidak bisa hindari di masa digital ini gitu Mas. Gitu ya. Kadang-kadang juga orang bercanda kan, kadang-kadang ada juga kan orang yang bercanda tapi dia nggak tahu bahwa itu ternyata bahaya nih buat reputasi kita gitu ya. Itu kita pasti selalu akan hubungi orang itu. Gitu. Jadi nanti kita akan ada yang kita akan oh ya Mas cuma bercanda ya, boleh ya kita take out ya komen-komennya Mas tadi kan cuma bercanda aja gitu kan. Atau kalau lebih serius kita akan bisa negosiasi lebih jauh lagi atau kita melakukan hak jawab kita seperti itu Mas. Luar biasa sekali Cika. Nah, yang terakhir strategi kita adalah kita harus bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja komunikasi kita seperti apa gitu ya. Nah, kita itu biasanya setiap bulan tuh kita punya yang namanya meeting untuk sebulan ini kita udah melakukan apa sih di Nawakara gitu ya. Kita impact-nya apa sih, apa yang sudah berhasil gitu ya. Apa yang dapat ditingkatkan lagi untuk komunikasi Nawakara ini gitu ya, baik internal maupun eksternal ya. Tujuannya sebenarnya continuous improvement sih. Continuous improvement supaya kita tetap dapat memberikan informasi yang berguna, yang berkualitas, jadi menarik buat masyarakat maupun internal Nawakara sendiri gitu. Karena Nawakara juga punya beberapa channel untuk komunikasi ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang itu Mas Panji. Siap. Terima kasih Bu Cika. Sangat luar biasa sekali strategi dari corporate communication. Next nih Bu, apa saja sih Bu tantangan dan peluang dalam mengelola komunikasi internal dan eksternal perusahaan? Oke Mas Panji, makasih. Komunikasi yang efektif itu adalah kunci utama bagi kesuksesan sebuah perusahaan, ya. Baik komunikasi internal maupun eksternal. Saat ini Nawakara juga kita udah mungkin ada sekitar ribuan karyawan ya, yang tentunya apa yang akan dikomunikasikan oleh pucuk pimpinan kita atau manajemen kita harus sampai ke semuanya. Nah itu kenapa kita punya strategi juga untuk komunikasi internal Pak Mas Panji. Jadi bukan cuma keluar tapi juga ke dalam ya. Tujuannya apa sih ya? Pasti ya membangun citra yang positif, terus juga itu menjalin hubungan yang kuat dengan stakeholder, gitu ya. Dan mencapai tujuan bisnis kita itu adalah trust, ya kepercayaan dari internal dan eksternal kita. Ada tantangannya, pasti ada, ya. Tantangan untuk yang internal dulu ya saya kasih tahu ya. Itu keberagaman karyawan. Karyawan kita tuh dari Sabang sampai Merauke Mas, dengan background yang macam-macam. Tentunya itu kita perlu satu cara gimana ya supaya message-nya dari top manajemen ini sampai ke semua orang dan mereka mempunyai pengertian yang sama. Itu suatu tantangan yang lumayan berat buat kita. Karena budayanya beda-beda. Budaya beda-beda, cara bicara beda-beda gitu kan ya. Jadi kita harus cari bahasa yang paling sederhana, yang paling bisa dimengerti, gitu ya. Nah, adanya kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan. Kadang-kadang nih gitu ya, karena di Nawakara ini kan apa namanya agak sedikit militer nih ya, karena kan di dunia security ya. Mungkin teman-temannya agak merasa, aduh saya nggak berani ngomong sama katakan atasan saya gitu ya. Jadi mereka biasanya cuma siap. Akhirnya karena siap itu, akhirnya mereka nggak menyampaikan nih apa yang ada di otak dan hati mereka gitu ya. Nah itu kita juga ada sedikit boundaries di situ yang akhirnya kita harus bisa
lawan nih, boundaries harus bisa kita dobrak nih ya, supaya orang-orang berani berkomunikasi. Takutnya juga jangan siap-siap aja jangan gitu ya. siap-siap aja atau nggak misalnya, aduh saya mendingan ngomong A lah, kalau ngomong B ntar ada impact buat saya lagi kayak gitu kan ya. Nah kita sebagai yang di bawah, di level bawah, kita harus bisa dewasa menyampaikan pendapat kita. Begitu juga di top manajemen juga harus bisa dewasa menerima masukan-masukan dari bawahnya. Itu yang kita lagi dobrak sekarang gitu ya. Sehingga komunikasi kita di internal bisa lebih terbuka, lebih bisa transparan gitu ya. Nah, ada juga kurangnya saluran komunikasi yang efektif ya. Kadang-kadang kita komunikasi lewat mana sih, Mas? Email ya, terus telepon, WhatsApp, telepon. Nah, kadang-kadang tuh kalau zaman dulu pakai pager tuh. Dulu pakai pager, ya kan? Itu sekarang udah nggak ada, Mas. Kelihatan umurnya, Mas. Nah, kalau sekarang ini apa sih yang efektif? Katakan mungkin untuk komunikasi-komunikasi yang formal, oke lah kita masih bisa pakai email gitu ya. Cuma begitu kita lihat, oh di email nih katakan udah mulai panas nih, udah tektok-tekotnya panas. Ya udah nggak ada salahnya kok kita angkat telepon. Gue maksud saya tuh begini loh, gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang orang-orang tuh masih belum bisa luas untuk memanfaatkan saluran komunikasi yang ada gitu ya. Nah akhirnya ada satu lagi teknologi yang ketinggalan zaman. Katakan kita sekarang kan sejak pandemi kan kita udah sering yang namanya rapat online tuh kan sering banget ya Pak ya. Aplikasi yang namanya meeting online tuh banyak banget kan. Kita nggak usah sebut merek lah. Nah masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Kadang-kadang kadang-kadang saya aja tuh masih bingung pakai yang aplikasi yang nggak saya biasa. Nah itu harus kita cermati juga tuh gitu loh ya. Bahwa teman-teman Nawakara ini, insan Nawakara ini juga harus bisa mengikuti update dari teknologi komunikasi yang ada saat ini gitu ya. Nah itu tantangannya Mas kalau internal. Tapi kita juga punya peluang gitu ya. Selalu ada dong ya. Peluang selalu ada di mana. Selalu ada. Oke. Peluangnya kita tuh untuk mengelola komunikasi Nawakara, kita membangun budaya komunikasi yang terbuka dan transparan di semua level. Ya. Terus juga kita membangun manajemen untuk dapat mendengarkan keluhan atau masukan dari karyawan. Nah, di Nawakara kita punya satu intranet namanya. Intranet. Satu channel ya, itu channel komunikasi internal Nawakara namanya Jiwa, Jalin Insan Nawakara. Nah, di situ kita macam-macam beritanya, dari berita, dari artikel, informasi, sampai ada komunitas segala di situ gitu. Teman-teman kita yang punya hobi katakan hobinya komunitas internalnya Bu Nawakara ya. Internal Nawakara. Nah, situ kita misalnya Mas Panji suka apa? Mas Panji sukanya katakan main basket. Kita punya komunitas basket di situ. Kita latihan sama-sama. Diharapkan dengan itu kita mempunyai chemistry-nya tuh jadi dapat gitu loh ya. Jadi oke lah di kantor boleh nih katakan kita agak sedikit kaku komunikasinya katakan ya. Enggak kaku, mungkin lebih formal lah ya. Formal. Nah, kita mencairkan komunikasi itu tuh sebenarnya di komunitas gitu loh. Karena di komunitas tuh semuanya bisa ikut tuh. Bahkan salah satu orang C-level kita tuh aktif di komunitas badminton. Dan dia juga memanfaatkan komunitas itu untuk sebagai sarana komunikasi dia dengan tim lainnya gitu loh. Tim di bawahnya dan juga mungkin cross function ya. Gitu. Itu yang kita lakukan sekarang gitu loh. Bagus ya, berarti ada jiwa untuk satu platform internal untuk membuat seluruh insan Nawakara menjadi lebih erat lah. Lebih erat, betul. Karena memang kan Nawakara tuh datangnya dari persoalan keluarga ya. Saya selalu ingat founder kita selalu bilang bahwa saya tuh membangun Nawakara untuk membangun one big happy family gitu loh. Nah itu, culture itu yang kita nggak bisa lepaskan. Ya. Jadi yang namanya kita mau bikin seperti apapun, tapi tetap ada core culture yang harus kita ingat di Nawakara ini, gitu ya. Nah itu yang saya lakukan dengan melakukan melakukan kegiatan-kegiatan di komunitas, gitu ya. Terus juga kita kadang-kadang kita juga bikin kumpul-kumpul di komunitas itu, gitu ya. Sehingga nggak ada lagi tuh orang yang rasa bahwa, aduh saya kalau ketemu Bu Jika takut, Bu Jika orangnya galak kayaknya gitu kan. Udah nggak ada lagi di komunitas itu, udah nggak ada lagi level di dunia kerja yang lu pimpinan gue, lu ini apa segala macam. Nggak ada. Kita mengharapkan begitu ya. Di dunia kerja profesional aja gitu kan. Tapi begitu di komunitas ya udah kita semua sama, kita semua keluarga gitu. Keren. Gitu Mas Panji. Itu yang internal ya. Kita sekarang ngomong eksternal nih. Tantangannya dulu kan ya. Nah, di era digital ini kita tuh harus bisa bersaing untuk mendapatkan perhatian publik dan media, ya. Itu penting itu. Karena
nggak cuman kita yang melakukan komunikasi di era digital ini, tapi semua perusahaan. Betul. Mau ngomong perusahaan yang besar sampai perusahaan kecil, semua melakukan hal itu ya. Dan ini dari perusahaan sebesar mungkin yang ribuan orang sampai sis Instagram kan juga melakukan gitu ya, yang usaha-usaha kecil itu kan juga melakukan kan. Gimana sih kita bisa bersaing dengan mereka gitu? Gimana kita bisa mendapatkan perhatian dari publik sih gitu kan ya? Gimana supaya media itu tertarik mengangkat berita Nawakara. Itu adalah kerjaan saya dan tim saya saat ini gitu ya. Sehingga kalau orang baca tuh, oh ya, orang tahu, oh Nawakara tuh begini loh, Nawakara tuh begitu loh gitu loh. Karena terus terang, terutama untuk media itu, kita memang baru berapa saat terakhir ini ya, kita mungkin berapa tahun terakhir ini baru kita menyentuh media, karena sebelumnya kita belum main ke sana. Dan respons mereka bagus sekali, karena kadang-kadang beberapa itu merasa bahwa oh bisnis ini ada toh, gitu ya, bisnis ini tuh ada toh, dan bisa besar toh, gitu. Nah di situ kita masuk gitu ya, oh iya bisnis ini ada, kita sudah berdiri tahun 96, servis kita ini. Di situ kita bisa memberikan apa ya, edukasi tentang latar belakang Nawakara, sehingga juga kalau ending saya adalah reputasi perusahaan. Kembali lagi trust dari orang-orang lain, gitu ya. Nah itu tadi ya, terus dia gitu krisis ya, pasti ada krisis komunikasi yang saya bilang ya, pasti ada aja orang yang iseng gitu ya, entah yang iseng atau mungkin juga dia itu mungkin juga pengen curcol juga gitu, mungkin katakan ketemu sama orang Nawakara, kok orang Nawakara begini ya kelakuannya, nah itu kita terima semua, kita nggak akan yang namanya langsung menghapus komentar-komentar gitu ya, atau kita langsung tutup kolom komentar gitu. Iya, tutup kolom komentar, enggak. Kita tetap ada orang bisa berkomentar di sosial media kita gitu ya juga. Kita juga kalau misalnya memang ada berita di media yang sedikit miring tentang Nawakara, itu pasti ada ya. Itu kita sudah punya tim krisis untuk itu. Yang tadi saya bilang Mas Panji, 1 kali 24 jam sudah harus ada respons dan kita langsung merehabilitasi namanya Nawakara di situ. Gitu. Nah, tantangan juga kita harus agile. Agile itu berarti kita bisa adaptasi ya dengan perubahan-perubahan teknologi, tren pasarnya gimana, ekspektasi publik apa sih gitu ya. Misalnya saya pakai analogi restoran deh gitu ya. Kalau misalnya pasarnya emang kepengennya mie ayam, jangan jual wagyu. Betul. Gitu loh. Orangnya cuma pengen makan empal goreng kok gitu ya, empal goreng pakai nasi pakai sambal. Kita jualannya wagyu grade berapalah gitu kan ya nggak laku. Betul. Atau misalnya katakan kebalikannya, pasar kita pengennya, ayo dong Nawakara jualan wagyu dong gitu kan. Kita masih asik-asik bikin empal aja. Nah itu kan berarti kan kita nggak agile, kita nggak mengikuti perkembangan pasar seperti apa, tren pasar kayak apa sih gitu ya. Nah itu juga satu tantangan buat kita. Jadi kita harus selalu pasang mata, pasang kuping untuk mengikuti tren pasar itu, gitu. Nah, kembali lagi Mas Panji, tantangan ada, peluang juga ada dong, ya kan? Betul. Peluang kita mengelola komunikasi eksternal itu adalah sebagai saluran komunikasi untuk membangun brand awareness dan juga meningkatkan citra positif perusahaan. Ya, kembali lagi kita melakukan itu dengan banyak hal di sosial media, di media juga, gitu kan ya. Kita juga sekarang nanti kita akan membahas tentang ESG juga Mas Panji ya. Bahwa kita juga give back to community juga gitu ya. Karena memang itu ada apa ya, kayak moral sih, urusan moral di sini ya. Bahwa kepengennya kita tuh bahwa di mana Nawakara ada, Nawakara akan memberikan nilai tambah ke lingkungan itu. Gitu. Oke, luar biasa sekali ini. Jawabannya sangat-sangat luar biasa dan sangat mendalam ya Bu ya. Oke, next nih Bu, bagaimana Nawakara membangun dan memelihara citra perusahaan yang positif? Oke, citra positif ya. Ini adalah reputasi yang saya pertahankan selama ini ya. Kita paham sih bahwa reputasi itu sangatlah penting untuk kesuksesan bisnis kita. Apalagi kita bisnis security ya. Security itu kan basicnya adalah reputasi, kepercayaan ya. Salah satu strategi kita adalah menjalankan bisnis dengan etika dan tanggung jawab Mas Panji. Ya. Kita komitmen nih untuk menjalankan bisnis dengan etika dan tanggung jawab. Kenapa sih? Karena kita tahu ini adalah dasar dari kepercayaan, dasar dari reputasi baik kita. Ya. Di perusahaan kita itu kita menjalankan beberapa aspek, seperti kita punya yang namanya Good Corporate Governance, GCG ya. GCG, Itu sudah salah satu hal yang harus mendarah daging di kita gitu ya.
Terus di itu kita juga punya beberapa kegiatan CSR juga gitu ya. Di sekolah-sekolah kita memberikan edukasi, edukasi awal tentang keamanan dan keselamatan kepada anak-anak SD. Oh, anak-anak SD. Betul, itu kita lakukan karena jangan cuma mengedukasi bapak ibunya, tapi memang harus dari kecil. Karena itu kan kayak habit ya, kayak habit ya, begitu itu menjadi habit, itu menjadi kebiasaan kan akan jadi dijalankan dengan otomatis aja gitu, nggak merasa bahwa ini kewajiban saya. Jadi gitu dari kan. kecil sudah tahu ya cara melakukan pembelaan diri atau pengamanan diri sendiri. Betul. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kadang-kadang malah orang tuanya juga nggak sadar bahwa dengan mereka memberikan handphone ke anak-anak mereka, katakan gitu ya, itu mereka ada tugas lagi nih, gimana supaya pertama handphone itu nggak hilang, satu itu, kedua supaya anak-anaknya nggak mengakses hal-hal yang enggak di handphone itu gitu ya, betul. atau anak-anaknya ditipu dari handphone, karena dari yang saya ngobrol sama anak-anak itu, anak umur 5 tahun itu sudah bisa punya akun sosial media. Oh ya? Iya. 5 tahun? Betul. Waduh. Nah, sementara kan kita tahu sebenarnya di platform itu sendiri udah ada ketentuan bahwa harus 17 atau 18 tahun gitu katakan ya. Tapi ya anak-anak itu dengan bebasnya bisa bikin ya. Itu kan itu kayak kita ngebuka pintu yang semua masuk semua bisa nyerang masuk gitu semua ke saya nih, anak-anak masih kecil udah ngikutin. Udah blur gitu kan semua kan. Nah, ini itu kan umur 5 tahun. 5 tahun. Buat sendiri. Saya nggak ngerti juga, mungkin juga dibuatin orang tuanya. Nah, itu kan yang kita harus edukasi ya. Hey, bolehlah kalian misalnya punya sesuatu, tapi katakan orang tuanya membatasi gitu ya. Oke nak, kamu punya Instagram ya, karena teman-teman kamu punya Instagram, atau kamu main apa Mobile Legend ya, yang game online gitulah. Nah, tapi kamu kalau main di depannya papa mama ya, atau kamu cuma boleh main katakan jam-jam tertentu. Abis kamu bikin PR malam 1 jam boleh main dan didamping oleh orang tuanya. Ternyata itu enggak. Nah itu kadang-kadang yang membuat banyak hal-hal yang membahayakan untuk kehidupan anak-anak itu sendiri gitu ya. Itu kita berikan edukasi ya ke mereka gitu ya. Jadi biar orang tua juga, jadi maksud kita supaya pas anak itu pulang ke rumah, anak itu bisa bilang sama orang tua, papa mama tadi aku dapat pelajaran ini loh gitu loh. Jadi mungkin bukan orang tuanya cuek, tapi mungkin orang tuanya tidak aware juga gitu ya. Jadi kita itu yang CSR yang kita lakukan kemarin gitu ya. Nah kita juga sekarang menjalankan program ESG. Salah satunya CSR itu masuk ke ESG sebenarnya gitu ya. Nah, karena kita kepingin kita melakukan bisnis kita itu berkelanjutan, nggak cuma sampai sini aja gitu ya. Tapi kita juga bisa memberikan aspek positif ke lingkungan kita, ke sosial dan juga kepatuhan terhadap aturan gitu ya. Kenapa makanya kita sangat patuh dengan yang namanya aturan-aturan yang ada di industri ini, Pak Panji. Gitu. Nah, hal berikutnya kita membangun komunikasi yang efektif dengan stakeholders ya. Stakeholders kita siapa sih ya? Karyawan kita sendiri gitu ya. Mungkin vendor, klien dan juga masyarakat sekitar tempat Nawakara masuk gitu ya. Nah, di setiap proyek yang kita dapat itu pasti Nawakara akan melakukan yang namanya hubungan dengan lingkungan sekitar ya. Pendekatan lah Bu ya. Pendekatan gitu loh. Jangan sampai Nawakara masuk malah ditolak sama masyarakat gitu kan ya. Jadi kita akan merangkul masyarakat di sekitar situ. Macam-macam cara, banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi memang kita maunya Nawakara masuk ke suatu daerah itu akan mendapatkan added value dari Nawakara gitu loh. Bukan cuma Nawakara nyari untung aja, enggak lah ya gitu ya. Tapi kita memang maunya adalah masyarakat itu menerima kita membawakan manfaat buat masyarakat di sekitar gitu kan ya. Jadi orang-orang akan bilang bahwa oh iya, perusahaan ini lain nih, agak lain nih sama perusahaan yang lainnya. Karena dengan Nawakara masuk, katakan suami saya jadi dapat kerjaan sebagai security di situ gitu kan ya. Saya sebagai istrinya dapat kerjaan, katakan kita juga pernah membangun kayak catering dari ibu-ibu sekitar gitu ya. Karena kan memang security kita perlu makan ya. Jadi kita oh ya udah kita coba bikin seperti UMKM lah di situ. Jadi mereka yang mensuplai makanan buat security di sana. Jadi nggak cuma si bapaknya aja mendapatkan manfaat, tapi keluarga juga kita harapkan dapat manfaat, gitu ya. Anak-anaknya juga kita harapkan bermanfaat. Berpikirnya sampai ke sana Nawakara. Sampai ke sana. Karena kita memang kepingin berkelanjutan Pak Panji. Nggak cuma one step, tapi kita pengen sampai berapa step ke depan, gitu ya. Dan continuous improvement terus. Jadi kita selalu belajar dari apa yang kita lakukan ya. Oh kemarin kita katakan ada sedikit hal yang bukan negatif, cuma mungkin ada yang kurang. Apa sih yang bisa kita lakukan dari sini? Kita akan melakukan continuous improvement sehingga
bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi semua pihak, sebagai stakeholders gitu ya. Biasa. Nah, yang berikutnya kembali lagi mengolah krisis reputasi dengan cepat dan efektif. Tadi saya udah ngomong ya, udah ngomong 3 kali soal itu. Karena hal ini penting banget buat kita. Kita tuh mungkin bukan cuma buat Nawakara ya, tapi untuk seluruh perusahaan reputasi itu pasti penting sih. Oh iya, Ya. sangat. Reputasi pasti penting. Begitu udah reputasi turun, udahlah gitu ya. Membangunnya susah, jatuhnya gampang. Jatuhnya gampang, betul. Dan zaman semua diviralkan toh, iya kan? Zaman sekarang. Zaman sekarang semua diviralkan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga harus jeli juga ya ngelihatnya ya. Ini kayak hal yang kita lakukan ini udah ini nggak aman nggak buat kita gitu ya. Komunikasi yang saya lakukan keluar ini aman nggak buat kita gitu ya. Kadang-kadang aman pun masih ada orang nyari-nyari. Masih nyari-nyari, betul. Gitu. Jadi kalau kita ya udah nggak apa-apa, itu pasti ada orang iseng pasti ada. Kita juga ke Alpan juga pasti ada. Kita juga nggak bilang kita sempurna ya. Tapi yang penting bagaimana kita memperbaikinya. Yes. Itu yang menurut saya lebih penting dibandingkan hal yang lainnya gitu loh. Betul. Declare aja, oke, kemarin kita salah, mohon maaf, kita akan perbaiki seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih Bu Cika. Sangat luar biasa ini. Waduh, kita ngobrol masalah komunikasi ini banyak sekali ya. Iya. Oke Bu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai profitabilitas, tetapi juga untuk menunjukkan komitmennya terhadap program ESG. Bagaimana Nawakara melihat hal ini Bu? Oke, profitabilitas itu hal yang mutlak ya. Pasti karena kita kan punya perusahaan, nggak mungkin kita nggak menuju ke arah profitabilitas, itu nggak mungkin, pasti selalu itu, dong. ya itu selalu ada. Tapi memang kembali lagi, ini ada sedikit moral di kita ya, bahwa kita juga harus menunjukkan komitmen terhadap program kita. Yang tadi saya bilang ESG mas, environmental, social, dan governance ya. Yes. Nah, jadi kita juga kita masih mengedepankan sisi humanis kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat penting juga untuk membangun citra perusahaan kita ya. Karena sekarang ini orang-orang udah ngeliat bahwa oh perusahaan itu apa ya program-programnya. Apakah mereka cuma katakan sebagai kapitalis yang ambil profit terus gitu kan ya. Apakah enggak? Hal ini penting buat apa sih kalau misalnya katakan kita nanti mau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga katakan. Atau kita mencari klien gitu ya. Pasti klien juga sekarang udah mulai lihat tuh. Nawakara ini gimana sih sebenarnya perusahaannya, dia memperhatikan mensejahterakan karyawannya nggak sih? Atau gitu cuma kan? hanya profit aja. Profit aja gitu kan, tapi katakan anak buahnya gajinya dipotong gitu kan? Dibuat menderita. Menderita kan demi kepentingan perusahaan kan enggak kayak gitu kan? Nah itu yang saya majukan sisi humanis dari Nawakara seperti apa gitu ya. Atau misalnya katakan Nawakara kepengen nyari investor gitu ya. Itu juga investor bisa kan ngeliat ke situ tuh. Apa aja sih yang dilakukan oleh Nawakara gitu kan ya. Kontribusi apa aja sih yang dilakukan oleh Nawakara untuk pembangunan yang berkelanjutan ini ya. Berimpact nggak sih ke apa namanya ke Indonesianya gitu ya. Ke negara ini gitu ya. Ada impactnya apa enggak sih gitu lah. Nah itulah yang saya lakukan dengan program-program ESG di Nawakara ini. Memang sekarang kita masih baru mulai sekali ya. Tapi memang kita banyak mulai tuh di sosial sebenarnya, di sosial dulu ya. Sama governance, karena kita memang kita comply dengan semua aturan dan kita juga seperti saya tadi bilang kita menjalankan GCG, kita punya saluran whistleblowing ya kan. Nah, untuk environment ini kita masih akan jalan dan insya Allah tahun ini kita mulai sih mas untuk environment ya. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya ya lebih kepada meningkatkan added value dari Nawakara aja. Begitu. Oke, baik Bu. Ini ada lagi. Saya pengen tanya, bagaimana Nawakara mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis perusahaan? Integrasi ESG dan strategi bisnis perusahaan ya, oke. Itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Karena memang kita maunya kan nggak cuma jangka pendek ya Pak Panji, pengennya kan berkelanjutan terus ya. Nah, untuk itu perusahaan itu menerapkan beberapa strategi untuk hal ini ya. Misalnya menerapkan visi dan misi ESG yang jelas dan terukur ya. Apa sih kita maunya apa sih di ESG ini, cara mencapainya bagaimana sih gitu ya. Nah itu harus terukur gitu ya. Nah itu akan menjadi landasan bagi keputusan dan tindakan dari perusahaan ya. Lalu kita punya namanya kegiatan Nawakara Gemilang, Gerakan Muda Indonesia Cemerlang ya. Tadi saya bilang Mas Panji itu kegiatan CSR kita yang mengajarkan anak-anak kecil
tentang security awareness sama safety awareness. Oh, itu nama kegiatannya. Betul, Gerakan Muda Indonesia Gerakan Cemerlang. Muda gitu Indonesia ya. Cemerlang. Kenapa? Karena kita kepengen generasi muda kita ini cemerlang lah ke depannya lah gitu kan, jangan madesu gitu kan ya Pak ya, gitu kan. Nggak mau saya suram-suram. Nah, lalu itu kita mengajarkan security dan safety awareness. Tapi ke depannya kita kepengen juga ngajarin anak-anak ini, iya kita ajarin kalian ini ya gimana sih cara kalian memilah-milah sampah kalian katakan. Kita kan udah ngetren lama ya reduce, reuse, recycle itu kan ya. Jadi biar bisa buang sampah nggak sembarangan, nggak asal-asalan, tahu dibuang kemana tempatnya itu. Karena beberapa sampah itu bisa diolah lagi sebenarnya Pak Panji gitu loh. Sampah plastik bisa dijadikan botol plastik lagi, atau bisa dijadikan, bahkan saya pernah lihat ada yang membuat furniture dari sampah plastik. Oh iya, saya pernah lihat. Daripada kita mengotori bumi kita ini, yuk kita mendingan kita mulailah kita pilah-pilah sampah kita gitu ya. Sampah-sampah basah dijadikan kompos katakan. Nah itu kita juga, itu ambisi kita sih. Ambisi kita untuk bisa mengajak itu ke anak-anak juga gitu ya. Karena itu impact-nya bukan hanya ke kita tapi juga ke seluruh bumi kita ini gitu kan ya. Nah, kita juga ada tim ABMS di kantor kita ya. Karena ini juga G-nya dari ESG ya, governance-nya ya. ABMS itu adalah Anti Bribery Management System. Jadi memang kita misalnya kita dalam urusan rekrutmen deh gitu ya. Nah, tim rekrutmen kita tuh udah punya kit. Di mana salah satunya adalah spanduk yang bilang bahwa rekrutmen ini tidak memungut biaya. Seperti itu gitu ya. Karena memang tidak boleh hal-hal seperti itu berlaku di Nawakara gitu ya. Yang namanya gratifikasi segala itu adalah hal yang haram di Nawakara. Jadi berarti Nawakara sudah punya ISO-nya ya 37001 ya. Sudah ada kita ISO-nya dan terus terang selalu diperpanjang setiap tahun ya. Kita melakukan audit di situ ya. Karena kita juga nggak mau kita itu seperti word on wall doang, tidak boleh ada gratifikasi tapi ternyata terjadi gitu kan. Makanya untuk menjaga hal itu kita melakukan audit. Berarti Nawakara dalam menjalankannya tegas sekali itu Bu, itu nggak bisa main-main loh itu. Kita tegas untuk hal itu gitu loh. Karena itu kembali lagi trust. Trust yang kita harus jaga gitu lah. Nah, ini berikutnya yang kita kembali lagi ke I-nya nih, environment ya, si Nawakara. Tadi kan saya cerita soal pemilahan sampah tuh Pak Panji. Cita-cita kita sih namanya Nawakara Greenerator. Oh, Nawakara. Cita-cita begitu ya. Jadi kita mau reduce sama recycle itu. Memang kita mungkin mulainya kecil dulu lah di kantor kita dulu. Baru setelah itu kita udah paham nih, udah khatam nih dengan program ini. Kita mulai akan menyebarkan itu ke lingkungan kita, ke anak-anak tadi itu gitu loh. Gitu Pak Panji. Jadi memang tujuan kita emang nggak cuman kita memikirkan Nawakara itself, tapi kita juga pengen semua yang stakeholders yang berada di lingkungan Nawakara juga mendapatkan manfaat dari luar biasa. Jadi memikirkan sampai ke lingkungan sekitar Nawakara ya. Betul Pak Panji. Luar biasa. Oke Bu, apa saja yang menjadi tantangan dan peluang dalam menjalankan program ESG di Indonesia? Oke, ESG itu memang tren ya, tapi bukan cuma tren global, tapi juga, itu kayak satu keharusan gitu ya bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ya. Ya selalu kita ngomong berkelanjutan kan ya, karena kita nggak mau cuma satu fase selesai. Ya, tapi harus ada berkelanjutan, continuous improvement selalu harus ada ya. Tapi terus terang masih ada tantangannya Pak Panji. Soalnya kita masih adanya kurangnya kesadaran kita dalam pemahaman tentang ESG ya. Masih banyak perusahaan dan masyarakat tuh yang masih belum bisa memahami apa sih baiknya ESG, apa sih manfaatnya ESG gitu ya. Saya sendiri juga baru mengerti ESG mungkin baru-baru sekarang terakhir-terakhir ini aja. Cuma memang saya akhirnya berusaha mempelajari gitu sampai saya ikut yang namanya komunitasnya. Ada satu komunitas ESG yang kita ada WhatsApp grupnya gitu Pak Panji. Itu benar-benar isinya tuh kayak sesepuh ESG Indonesia gitu ya. Dan saya tuh banyak belajar dari mereka dan memang sebenarnya impact-nya sangat bagus bagi perusahaan itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya gitu ya. Nah, tantangan berikutnya adalah karena kurangnya pemahaman tadi akhirnya adalah keterbatasan sumber daya gitu ya. Banyak yang kita masih belum punya apa sih sumber daya yang diperlukan untuk bisa mengembangkan ESG di perusahaan itu.
Nah itu juga masalah gitu ya. Berikutnya Mas Panji tantangannya adalah kurangnya data dan informasi tentang ESG. Karena kan ini masih baru ya, jadi masih orang masih nyari-nyari apa sih ESG itu gitu ya. Data juga mungkin belum banyak. Yang perusahaan yang baru menerapkan ESG yang besar tuh baru beberapa lah ya. Jadi mungkin memang itu yang kita harus pelajarin sih sebenarnya gitu ya. Informasi-informasi itu kenapa saya sampai nekat masuk ke dalam komunitas itu ya. Yang pas pertama kali masuk saya yang juga yang ini apa sih sebenarnya, tapi ini apa sih sebenarnya, karena mereka udah pakar-pakar semua yang ngomong gitu kan ya. Saya ya agak kepontal-pontal aja baca Indonesia, kepontal-pontal terengah-engah juga saya mengikuti itu ya. Cuma akhirnya ini adalah hal yang menarik sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang lanjutnya itu adalah karena belum paham, tentunya juga akhirnya kita belum punya yang namanya budaya dan mindset tentang ESG juga gitu loh. Jadi memang awalnya harus dipahami dulu untuk kita pelajarin, kita jadikan suatu kebiasaan. Nah kalau udah biasa itu bisa kita melakukan namanya perubahan budaya dan mindset kita. Dan kita udah punya mindset ESG yang ESG banget sih, paling ESG gitu loh Mas Anji. Gitu. Ini challenging banget berarti Bu ya? Challenging banget, tapi ini satu hal yang sangat menarik sih buat saya gitu ya. Dan buat perusahaan kita sebenarnya gitu Pak Panji. Oke Bu, apa nih Bu rencana jangka panjang Nawakara terkait program ESG demi menjaga corporate sustainability? Oke, saya melihat dunia industri jasa pengamanan ini tuh lebih apa ya? Bisa di-cut dulu bentar? Gatel. Oke. Kasih nafas dulu. Oke. Saya melihat industri ini lebih bisa berkembang ya sebenarnya karena security itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia sebenarnya ya. Sehingga itu harus bisa dikembangkan lagi terutama dengan integrasi antara security assessment yang dapat menghasilkan perencanaan RENPAM, perencanaan pengamanan yang baik ya dan sesuai dengan kebutuhan dari klien atau user kita. Dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi juga sehingga dapat mendeliver service yang holistik kepada klien kami. Tentunya tetap dengan memperhatikan lingkungan sekitar juga ya. Jadi bukan cuma sekedar kita memberikan sesuatu yang high tech gitu katakannya, tapi memang kita memberikan sesuatu yang diperlukan. Ya kembali lagi analogi saya tentang restoran tadi gitu loh. Kalau memang klien memerlukannya empal, kita nggak perlu kasih wagyu gitu kan. Tapi kalau memang klien bilang saya maunya wagyu yang paling baik gitu ya, kita harus berikan itu sesuai kebutuhan klien. Karena kita harus bisa mengerti kebutuhan pasar lah ya. Kebutuhan pasar, kebutuhan klien apa. Ibaratnya dokter kita harus tahu sakit ya. Pain-nya apa sih? Pain-nya klien ini apa sih gitu ya. Oh, pain-nya di A katakan. Kita akan memberikan obat yang benar ke klien. Nah, itu yang bisa kita lakukan di Nawakara. Gitu Pak Panji. Lebih kepada ya itulah, kita memberikan service yang holistik sesuai dengan kebutuhan klien. Oke Bu. Waduh, sepertinya banyak sekali nih Bu program yang akan dijalankan oleh Ibu nih Bu ke depannya ya Bu. Bismillah ya Mas ya. Oke. Semoga lancar ya. Ya boleh lah nanti saya berpartisipasi nih Oh Bu, boleh sekali Mas Panji. Boleh. Oke, Bu Cika terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Nawakara dan mau berbagi untuk Kawanara semua tentunya. Iya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Kawanara dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Bu Cika. Terima kasih juga Mas Panji. Oke Kawanara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk Kawanara yang mau tahu tips and trik seputar keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara. Atau yang mau menghubungi langsung tim Nawakara bisa langsung mengunjungi website kami di www.nawakara.com. Saya Panji Utama, pamit undur diri. Salam Nawakara. Nawakara 1, Nawakara bisa.